Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya membahas tentang soal UKG dan bisa juga digunakan sebagai bahan pembelajaran PPG dan ini diperuntukkan untuk PGSD. Nah, untuk video kali ini ada beberapa catatan yang teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama, ini sebenarnya soalnya diambil dari soal latihan UKG tahun 2015 dan ini sudah ada di internet dan itu pun soalnya terdiri dari 50 soal dan belum ada kunci jawabannya. Nah, untuk kali ini saya membahas 15 soal saja dan nanti kita berdiskusi karena nanti apabila teman-teman menemukan jawaban kita berbeda, kita boleh saling berdiskusi. Di sini juga diperlukan kritik dan saran. Oke, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Pada saat pemasangan rel kereta api, tiap sambungannya diberi celah cukup renggang dengan tujuan agar A. Memudahkan pemasangan rel, sedangkan yang B adalah rel tidak bengkok waktu memuai, yang C adalah memudahkan perbaikan rel, sedangkan yang D adalah kereta api tahan getaran. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Nah, di sini sedikit pembahasannya. Ternyata celah di antara dua lintasan jalan beton pada jembatan atau rel kereta api dibuat agar jalan nggak retak saat jalan mengalami pemuaian di siang hari yang panas. Pada jembatan yang dibuat dan kerangka besi, besi akan memuai kalau suhunya naik. Oke, kita lari ke soal nomor 2. Kentang dapat kita olah menjadi lauk makanan. Kentang menyimpan cadangan makanannya pada A. Batang, yang B. Buah, sedangkan yang C adalah daun, sedangkan yang D adalah akar. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawabannya apa? Oke, jawaban nomor 2 adalah A. Di sini sedikit penjelasannya juga. Kentang termasuk jenis tanaman umbi-umbian yang menyimpan cadangan makanan di batang di bawah tanah. Di sini juga kentang sering dianggap sebagai umbi akar karena biasanya ditemukan tumbuh di dalam tanah. Padahal secara teknis kentang adalah umbi batang. Oke, kita beralih ke soal nomor 3. Perbedaan pendapat mengenai proklamasi kemerdekaan antara para pemuda dengan golongan tua memuncak dengan terjadinya peristiwa A. Peristiwa Tanjung Priuk, sedangkan yang B adalah peristiwa Ikada, yang C adalah peristiwa Dalat, sedangkan yang D adalah peristiwa Rangas Dengklok. Nah, kira-kira untuk soal nomor 3 ini jawabannya yang mana? Oke, soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Di sini ada penjelasannya. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda adalah berkaitan dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari mulai proses persiapan hingga pelaksanaan proklamasi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Ini golongan tua ini berpendapat bahwa yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan secara matang. Nah, yang kedua adalah golongan tua menginginkan terjadinya proklamasi secara damai tanpa adanya pertumpahan darah. Sedangkan yang nomor 3, ini proses proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung melalui rapat PPKI. Nah, sedangkan pendapat dari golongan muda, ini yang pertama adalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tidak melalui PPKI karena PPKI dianggap sebagai badan buatan pemerintah Jepang. Sedangkan yang kedua adalah proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang ketiga adalah golongan tua dianggap terlalu lamban dan sengaja mengulur-ulur waktu proklamasi. Oke, kita beralih ke soal nomor 4. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah A. Guru sebagai fasilitator, sedangkan yang B adalah pembelajaran lebih cenderung secara klasikal, yang C adalah guru aktif, sedangkan yang D adalah pertanyaan yang diajukan guru tertutup. Oke, kira-kira soal nomor 4 ini jawabannya yang mana? Oke, pasti teman-teman udah tahu jawabannya. Untuk soal 4 pasti jawabannya adalah A. Di sini ada beberapa penjelasannya terkait dia dengan ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, menurut Endang Nugraheni, ini tahun 2007, menyatakan bahwa dalam pembelajaran yang berpusat pada anak, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengakses semua sumber belajar yang ada. Selain itu, peran guru dalam pembelajaran yang berpusat pada anak adalah mencari masalah yang sedang diminati anak sebagai pedoman untuk memfasilitasi anak dalam pembelajaran yang berfokus pada hal-hal yang dianggap oleh anak signifikan dan relevan terhadap pandangan masa kini tentang dunia.
Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 5. Untuk memberikan latihan menulis di kelas tinggi SD, guru dapat memberikan pancingan dengan hal-hal berikut ini, kecuali A. Gambar seri anak jatuh dari sepeda. Sedangkan yang B adalah peribahasa atau puisi, yang C adalah pengalaman bermain peran, yang D tema tentang kesehatan. Oke, soal nomor 5 ini kira-kira jawabannya apa? Oke, jadi ini karena kecuali tentu jawabannya adalah yang A. Nah, ini kan untuk soal nomor A ini atau option A ini kan gambar, sedangkan yang diminta adalah latihan menulis. Nah, di sini ada uraiannya. Jadi pembelajaran menulis di SD kelas tinggi ini dibedakan berdasarkan jenis tulisannya. Menulis dibedakan menjadi 4, yaitu menulis deskripsi, narasi, argumentasi, dan eksposisi. Nah, ini jadi tingkatannya lebih tinggi atau kesulitannya memang lebih tinggi. Di sini juga untuk siswa SD kelas rendah ini kita bandingkan dengan siswa SD kelas rendah ini difokuskan pada penguasaan menulis huruf-huruf dan merangkai huruf-huruf itu menjadi kata, serta merangkai kata-kata itu menjadi kalimat sederhana. Maka di SD kelas tinggi difokuskan pada latihan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis secara lisan. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 6. Salah satu yang melatar belakangi terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Salah semua, sedangkan yang B adanya multitafsir pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan yang C adalah tuntutan era globalisasi, yang D adalah karena desakan dari masyarakat. Nah, kira-kira soal nomor 6 ini jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang B, di mana uraiannya menjelaskan bahwa latar belakang perubahan Undang-Undang 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat, dan kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Nah, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, revolusi bumi mengakibatkan A. Pergantian musim, yang B adalah gerakan semua harian, yang C adalah perbedaan waktu, dan yang D adalah siang dan malam. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah, ya ini karena saya lupa untuk menyembunyikannya, jadi soal nomor 7 ini pasti jawabannya adalah yang C, di mana penjelasannya kita cari dulu pengertian dari revolusi bumi. Revolusi bumi adalah proses perputaran bumi saat mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 365,5 hari atau 1 tahun. Nah, revolusi bumi mengakibatkan adanya perbedaan lama waktu siang dan malam, kemudian adanya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, perubahan penampakan rasi bintang, dan tahun kehabisan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Kemampuan kognitif yang dapat dikembangkan oleh anak ketika mempelajari sains sebagai berikut, kecuali A. Anak mengenal sebab akibat, sedangkan yang B adalah anak menemukan sesuatu yang baru, yang C adalah anak membedakan berbagai makhluk hidup, sedangkan yang D adalah anak mengenal warna, bentuk, dan ukuran. Nah, kira-kira untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat nomor 8 adalah yang D. Nah, ini sebenarnya untuk soal nomor 8 ini tadi maksudnya saya dengan teman berdiskusi kira-kira jawaban yang tepatnya yang mana sih. Nah, jadi karena dirujuk dari pengertiannya, kemampuan kognitif sains itu adalah merupakan bagian intelektual yang merujuk pada penerimaan, kemudian penafsiran, pemikiran, pengingatan, penghayalan, pengambilan keputusan, dan penalaran atau eksplorasi. Nah, dengan kemampuan kognisi inilah individu mampu memberikan respon terhadap kejadian yang terjadi secara internal dan eksternal. Nah, jadi karena pengertiannya ini yang membuatkan, maksudnya sehingga saya memilih jawabannya dia, karena anak mengenal warna itu saya kira ini lebih ke dasarnya saja. Jadi ini cocoknya diajar memang di SD dasar tingkat rendah. Nah, karena ini kemampuan kognitif berarti perlu menalar, berpikir segala macam. Di sini juga kemampuan kognitif sains ini anak dalam kegiatan belajar biasanya tercermin pada kemampuan mengklasifikasikan, kemudian menentukan warna dan tilikan ruang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9.
Mertua si Kabayan sangat jengkel kepada menantunya. Setiap hari si Kabayan hanya bermalas-malasan. Nah, saat mertuanya meminta bantuan, si Kabayan selalu menolak dengan segala macam alasan. Semua nasihat mertuanya sedikit pun tidak mengubah sikap jeleknya itu. Dasar Kabayan si tebal muka, umpat mertuanya. Dasar Kabayan si tebal muka, maksud dari penggalan kalimat tersebut adalah A. Kabayan adalah orang yang berkulit muka tebal, sedangkan yang B adalah Kabayan adalah orang yang malas bekerja. Yang C adalah Kabayan adalah orang yang tidak tahu malu, sedangkan yang D adalah Kabayan adalah orang yang suka melawan. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk bahasa memang biasanya narasinya agak cukup panjang, tapi sebenarnya nanti kalau kita lebih teliti nanti pertanyaannya itu istilahnya bisa dikatakan lebih mudah gitu ya. Nah, jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lihat ureannya. Nah, ureannya tidak banyak sih sebenarnya karena ini menurut KBBI dan sekarang memang kita ganti dengan bahasa yang lain. Ini muka tebal ini artinya adalah tidak tahu malu atau bisa juga dikatakan muka tebal. Nah, kalau yang A ini kan berkulit muka tebal, jadi mungkin beda ya. Oke, jadi kita lanjut aja ke soal nomor 10. Nah, selalu memberikan hukuman atau ancaman bagi perilaku yang menyimpang merupakan A. Definisi disiplin yang benar, sedangkan yang B adalah penanganan perilaku disiplin secara individu, sedangkan yang C adalah paradigma sistem disiplin secara menyeluruh, sedangkan yang D adalah konsekuensi pemberian hukuman. Oke, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah jadi di sini untuk secara pribadi saya memilih yang B karena di sini ada beberapa sedikit uraiannya saya ambil dari beberapa deskripsi orang. Nah, jadi ini ada katanya ganjaran dan hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang berfungsi untuk memotivasi siswa dalam proses belajar. Dengan demikian, maksud dan tujuan dalam pemberian ganjaran dan hukuman yaitu lebih meningkatkan kemauan yang lebih baik dan lebih giat pada peserta didik dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang positif yang telah dilakukannya. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan akhlak yang terpuji pada peserta didik. Nah, sebenarnya ini apalah istilahnya kenapa saya lebih larinya ke secara individu, karena biasanya kalau kita ngomong ke secara individu terkait dia dengan hukuman atau ancaman ini lebih terlihat etis ketimbang kita membunyikannya ke semua orang ya, atau bisa memang kita membuat peraturan yang berlaku untuk semua, tapi saya lebih arahnya ke B, atau memang nyocoknya yang mana ya, yang cocoknya yang C ya. Ini untuk keseluruhan, tapi nanti kita diskusi saja untuk soal 10 ya. Yang terpenting untuk soal nomor 10 ini saya memilih yang B. Oke, kita lari ke nomor 11. Perhatikan proses berpikir berikut. Pernyataan umum, semua manusia akan mati. Sedangkan pernyataan khususnya adalah simpulan seorang manusia. Kesimpulannya adalah pasti simpulan akan mati. Nah, proses berpikir tersebut menggunakan A. Penalaran deduktif, sedangkan yang B adalah bukan penalaran induktif dan deduktif, sedangkan yang C adalah gabungan penalaran induktif dan deduktif. Nah, sedangkan yang D adalah penalaran induktif. Untuk soal nomor 11 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 11 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Ini dilihat dari pengertiannya. Jadi, penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus atau terkait dia dengan fakta. Nah, sedangkan untuk deduktifnya ini adalah proses berpikir yang berawal dari pembuktian pernyataan-pernyataan khusus untuk diambil suatu kesimpulan secara general. Oke, kita beralih saja ke soal nomor 12. Hasil penyulingan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar kompor adalah A. Alkalin, sedangkan yang B adalah parafin, sedangkan yang C adalah kerosin, sedangkan yang D adalah solar. Oke, untuk soal nomor 12 ini jawabannya yang mana? Oke, jawaban soal nomor 12 ini adalah yang C. Di sini ada uraiannya bahwa proses pengolahan minyak bumi yang berupa lumpur hitam untuk menjadi minyak bumi dalam bentuk yang beraneka ragam adalah seperti kerosin, bensin, bensol, biopertamax, biodiesel, minyak tanah, solar, dan lain sebagainya membutuhkan proses produksi yang panjang. Kerosin adalah bahan bakar cair untuk kebutuhan rumah. Nah, jadi
Ini jawabannya untuk soal nomor 12. Oke, kita beralih ke soal 13. Sains perlu dipelajari sejak usia dini karena A. Anak hidup dalam dunia nyata, sedangkan yang B adalah sains sangat berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan, sedangkan yang C adalah sains adalah pengetahuan yang didapatkan secara alamiah, yang D adalah anak membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah Oke, jadi untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah yang B. Nah, di sini ada penjelasannya. Ini kenapa kita perlu mengajarkan anak tentang sains sejak dini. Ini agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains. Kemudian sehingga anak-anak terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya. Oke, kita sekarang beralih ke soal nomor 14. Suhu di kota Bandung pada malam hari adalah 14 derajat Celcius. Nah, jika pada saat yang sama suhu di kota Tokyo min 5 derajat Celcius, selisih suhu di kota Bandung dengan kota Tokyo adalah A 19, yang B adalah min 19, sedangkan yang C adalah 9, sedangkan yang D adalah min 9. Jadi untuk soal nomor 14 ini pasti teman-teman udah tahu jawabannya adalah jadi jawabannya adalah yang A. Nah, di sini caranya cukup sederhana saja. Jadi ini karena selisih berarti kita kurangkan. Berarti ini 14 kita kurangkan dengan min 5. Jadi berubah menjadi 14 ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 19. Oke, kita beralih ke soal nomor 15. Alat optik untuk mengamati bintang adalah A. Mikroskop, sedangkan yang B adalah periskop, sedangkan yang C adalah kamera, yang D adalah teropong. Nah, untuk soal nomor 15 ini jawabannya adalah Oke, jadi jawaban nomor 15 ini adalah yang D. Nah, ini perlu kita memperhatikan untuk soal nomor 15 ini karena biasanya kalau kita tidak tahu berbagai macam jenis alat optik, itu biasanya kadang kita memilih jawaban yang salah. Misalnya seperti soal nomor 15 ini kadang teropong kita anggap apa mampu nggak kita lihat bintang. Nah, ini ternyata kan untuk melihat bintang itu identik dia dengan kita menggunakan alat teleskop ya. Nah, tapi di sini ada beberapa uraian tentang optionnya. Salah satunya adalah periskop. Nah, jadi periskop ini merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Nah, dan ini biasanya digunakan kapal selam ya. Nah, jadi ini teropong ini sendiri digunakan untuk melihat sebuah benda dari jarak jauh sehingga akan tampak lebih jelas. Dalam pengertian teropong, bintang juga dijelaskan bahwa teropong ini menggunakan dua bahan lensa positif. Nah, di sini juga teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh seperti bintang-bintang di langit agar tampak lebih dekat dan jelas. Oke, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk soal kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Kurang lebihnya dimaafkan. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti atau kita beda pendapat terkait dengan jawaban, mari kita saling berdiskusi. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.